Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahukah kalian apa itu tekanan zat? Pentingkah mempelajarinya? Ya, tentu saja penting, karena mempelajari materi ini akan membantumu memahami konsep dasar tekanan, sehingga dapat menjadi bekal bagimu di masa depan dalam mengembangkan bangunan atau teknologi yang memanfaatkan tekanan. Cobalah kamu mengingat kembali materi pada bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran materi tersebut, kamu sudah memahami tentang gaya, bukan? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan suatu benda. Sekarang, tahukah kamu apa itu tekanan? Tekanan sangat berhubungan dengan gaya dan luas permukaan benda. Agar kalian mudah memahami, mari kita lakukan aktivitas berikut. Jangan lupa aktivitasnya juga di video, karena nanti videonya sebagai tugas hari ini. Oke, langsung saja kita masuk aktivitasnya. Ya, sekarang kita akan melakukan aktivitas menyelidiki tekanan pada benda padat. Nah, sekarang apa yang diperlukan? Kita siapkan 2 buah plastisin ukuran besar. Kalau nggak ada ukuran besar, boleh diganti dengan ukuran kecil atau diganti dengan tanah liat. Bisa juga diganti dengan tepung terigu. Kemudian siapkan 2 uang koin. Boleh 500-an, boleh 1000-an, 200 atau 100, yang penting uangnya sama. Kalau 500 semua, 1000 semua ya. Nah, kalau sudah siap bahannya, apalagi yang dibutuhkan? Kita membutuhkan beban. Di sini saya punya beban 1 botol air dan 1 power bank. Kalian bebas untuk bebannya, boleh menggunakan apa saja. Kalau sudah semua, apa yang dilakukan? Yang pertama, kita letakkan uang logam pada plastisin dengan posisi horizontal. Horizontal itu posisinya miring atau tidur. Yang kedua, kita letakkan koin yang satunya dengan posisi vertikal atau berdiri, seperti di video. Kemudian setelah keduanya seperti ini, berikan dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan besar dorongan atau dengan kekuatan yang sama. Kalian dapat menggunakan suatu benda sebagai beban, sehingga gaya yang diberikan dapat sama besar. Di sini Ibu akan berikan dorongan atau berikan beban dengan 1 botol besar air. Untuk yang pertama, kita berikan beban 1 botol besar air. Kemudian yang kedua, kita juga berikan beban 1 botol besar air. Nah, setelah kita berikan beban yang sama, kita cabut lagi koinnya. Masing-masing koin kita cabut dari plastisin. Setelah itu, kita lihat hasilnya. Untuk yang koin horizontal atau koin yang tidur, kedalamannya tidak terlalu dalam. Sedangkan untuk koin yang vertikal, kedalamannya sangat dalam. Apa artinya? Kalau kedalamannya sangat dalam, itu berarti tekanan yang diberikan adalah besar. Kalau kedalamannya tidak begitu dalam, berarti tekanannya kecil. Ingat ya, yang dalam tekanannya besar. Kemudian kita coba lagi. Kita balik plastisinya. Kita coba lagi dengan
Meletakkan kedua uang logam dengan posisi sama-sama vertikal. Sama-sama berdiri ya. Kemudian kita dorong dengan kekuatan yang berbeda. Dengan dorongan yang berbeda. Yang pertama kita dorong dengan kekuatan yang besar. Kita dorong dengan kekuatan besar. Di sini menggunakan botol. Boleh kalian dorong pakai tangan juga boleh. Dengan kekuatan yang berbeda. Yang kedua kita dorong pakai power bank. Nah, setelah didorong kemudian kita cabut lagi. Yang ini menggunakan satu botol air. Kita lihat hasilnya, lubangnya sangat dalam. Yang ini menggunakan power bank, lubangnya tidak begitu dalam. Apa artinya? Artinya yang menggunakan botol dia memiliki tekanan yang besar. Jadi dari percobaan ini kita dapat menyimpulkan kalau luasnya, kita tadi pakai luas yang ini, luasnya sangat besar, sedangkan yang secara vertikal luasnya kecil. Luasnya kecil, hasil tekanannya besar. Kalau luasnya besar, hasil tekanannya kecil. Kalau kita bedakan luasnya. Sekarang luasnya kita samakan. Sama-sama menggunakan luas yang kecil. Dan diberikan dorongan atau diberikan beban atau gaya yang berbeda. Yang pertama gayanya besar atau bebannya besar. Yang kedua bebannya kecil. Yang dihasilkan beban yang besar menghasilkan tekanan yang besar. Sedangkan beban yang kecil menghasilkan tekanan kecil. Nah, ini adalah percobaan menyelidiki tekanan pada benda padat. Setelah kalian melakukan aktivitas tadi, selanjutnya kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya bekerja yang paling kecil? Nah, kalian jawab, manakah yang memiliki luas permukaannya kecil? Yang uang koin horizontal, apa yang uang koin vertikal? Dan pertanyaan yang kedua, ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan atau gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Nah, kalian kan tadi sudah mencoba. Sekarang dijawab. Yang lebih dalam itu yang posisi vertikal atau berdiri, ataukah yang posisi horizontal atau posisi yang tidur? Soal yang ketiga. Ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya sama-sama vertikal, tetapi dengan besar dorongan atau gaya yang berbeda, uang logam manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Kalian jelaskan alasannya ya. Manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Yang diberikan dorongan yang besar atau yang diberikan dorongan yang kecil? Mengapa bisa begitu? Kalian harus menjelaskan. Soal yang keempat, bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Jadi plastisinya yang dalam tadi, kalau kalian pakai tanah liat ya tanah liatnya yang dalam atau tepungnya yang dalam, itu artinya tekanannya besar. Nah, dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Kalian jawab ya, mana yang lebih besar? Apakah dengan luas permukaan yang kecil dan dengan gaya yang besar? Apakah dengan luas permukaan besar dan gaya yang besar? Atau dengan luas permukaan yang kecil, gaya yang kecil? Kalian jelaskan alasannya. Nah, setelah itu kalian simpulkan berdasarkan aktivitas yang kalian lakukan tadi. Kalian menyebutkan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya tekanan.
Dan juga bagaimanakah hubungan antara tekanan dan luas permukaan dengan gaya. Tadi kan sudah melakukan aktivitasnya, pasti tahu ya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini beserta kesimpulannya kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian foto dan kirimkan hasilnya kepada ibu. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.